Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Jumat 2 Juli 2021, bacaan dan renungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Padang Bulan Medan, dan saya adalah umat dari lingkungan Santo Yohanes. Dulu, di lingkungan kami, ada satu kecenderungan yang kurang baik. Setiap kali ada doa lingkungan, ada acara-acara di lingkungan, yang bertugas cenderung orangnya itu-itu saja. Dalam ibadat lingkungan setiap minggunya, baik itu pemimpin ibadat, pemandu sharing, pemimpin lagu, membawa doa umat, itu cenderung orangnya tidak berganti dari zaman ke zaman. Nah, setiap kali kita menyuruh teman-teman yang lain untuk bertugas, mereka selalu menolak dengan perkataan, "Aku jangan dulu, aku lain kali saja, aku belum bisa, aku nggak pintar," dan banyak alasan lain untuk menolak bertugas melayani di dalam doa lingkungan. Bahkan ada umat yang mengatakan, "Kalau aku disuruh lagi minggu depan, aku nggak datang lagi ke doa lingkungan." Saudara-saudariku, kalau kita tidak pernah mencoba, kapan kita bisa? Bukankah ada pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa? Jika kita melihat seseorang atau banyak orang di luar sana yang begitu hebat di dalam pelayanan, itu bermula dari sebuah kemauan untuk memulai belajar. Maka jika kita tidak pernah mau memulai untuk belajar, kapankah kita bisa? Tapi itu adalah dulu. Sebab kemudian dengan kerjasama yang baik di antara kami pengurus dan mencoba mendekati teman-teman umat, maka akhirnya umat di lingkungan kami hampir semua mau disuruh bertugas. Saya ingat dulu saya pernah menuliskan doa permohonan dalam 4 wujud. Setiap kali kita menyuruh teman untuk menyampaikan doa permohonan, jika ia mengatakan ia tidak tahu berdoa, maka teks itulah yang kita beri kepada mereka
sekedar membacakan. Itu berlangsung untuk berapa waktu. Dan pada akhirnya mereka berani. Demikian juga dengan sharing. Sebagai pemandu sharing yang sudah biasa, kami kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan yang memancing tanggapan umat. Dengan demikian, mereka akhirnya mau bersharing. Dan saat sekarang ini, maksud saya saat sebelum pandemi, ketika kita masih menjalankan doa lingkungan, saya katakan hampir semua umat di lingkungan kami mau ambil bagian untuk tugas pelayanan sebagai apapun itu. Mereka mau melayani pada akhirnya. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus memanggil Matius yang adalah seorang pemungut cukai. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Matius yang tadinya duduk di rumah cukai itu, ia tidak berpikir panjang lagi. Ia tidak berpikir bahwa ia seorang pendosa, bahwa ia seorang yang tidak layak untuk mengikut Yesus. Yang dilakukan oleh Matius ketika ia mendengar panggilan Yesus itu adalah ia segera berdiri dan mengikut Yesus. Ada sebuah kemauan besar di dalam hatinya dan itu ia wujudkan dengan segera. Ia bahkan menjamu Yesus makan bersama di rumahnya. Saudara-saudariku, Matius si pemungut cukai selalu dicap sebagai pendosa besar. Orang banyak, orang Farisi pada masa itu mengenal Matius dan kawan-kawannya para pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Dan karena itu tidak layak dekat-dekat dengan Yesus. Tetapi Yesus, ia mengenal Matius lebih dari orang Farisi mengenal dia. Yesus mengenal Matius sampai kedalaman hatinya yang sesungguhnya mau bertobat. Dan itu sebabnya Yesus memenuhi ajakan Matius untuk makan bersama di rumahnya sebagai peneguhan bagi Matius bahwa setiap orang berdosa selalu punya kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudariku, sebuah pertobatan diwujudkan di dalam pelayanan. Sebuah pelayanan bermula dari sebuah kemauan. Matius mau bertobat dan ia mau menjadi pelayan. Bagaimana dengan kita? Seperti Yesus memanggil Matius, Yesus juga memanggil setiap kita untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Seperti Yesus mengenal hati Matius, Yesus juga mengenal hati kita masing-masing. Yesus tahu setiap kelemahan dan kelebihan kita. Tapi Yesus tidak menghitung-hitung itu. Yesus memanggil kita dan ia berharap seperti Matius yang langsung mau bergerak, kita pun mau bergerak. Karena itu saudaraku, mari kita refleksi ke dalam diri kita masing-masing. Ketika Yesus memanggil kita untuk sebuah pelayanan, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita, baik di stasi, di paroki, di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika Yesus memanggil kita, apakah jawaban kita? Apakah kita berani langsung menanggapi panggilan itu dan melakukan setiap pelayanan kita dengan tulus? Ataukah kita
berusaha menolak dengan mencari-cari alasan, seperti yang terjadi pada umat lingkunganku dulu? Atau apakah kita seperti orang Farisi yang selalu hanya mengamat-amati setiap tindakan perbuatan orang lain serta mencela mereka tanpa pernah berusaha memberikan solusi dan jalan keluar atas kelemahan mereka? Saudara-saudariku, setiap orang mempunyai kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika ia memberi diri, memberi hati untuk melayani Tuhan dengan tulus, maka ia akan dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Karena itu, saudara-saudariku, jangan tunggu sempurna dulu baru melayani, sebab itu tidak akan pernah terjadi. Tapi belajarlah menjadi sempurna melalui setiap pelayanan yang kita lakukan dengan tulus, sekecil apapun bentuk pelayanan itu. Amin.